Hidayatullah diagendakan akan menggelar musyawarah nasional 5 tahunan yang rencananya kembali akan digelar pada tahun 2020 ini. Dan seperti biasa, helatan nasional Hidayatullah selalu khas dengan corak alamiahnya sebagai gerakan dakwah yang tak lepas dari penguatan kekaderan, pengukuhan ukhuwah Islamiyah, dan berlangsung layaknya sebuah reuni keluarga. Dalam edisi kali ini kita berbincang dengan Ketua Badan Pekerja Munas Hidayatullah tahun 2020, Ustadz Haji Hamim Tohari. Beliau mengemukakan latar belakang dan sejumlah hal terkait dengan agenda akbar ini, juga nilai-nilai yang selalu dirawat Hidayatullah dalam musyawarah. Apa saja? Ikuti perbincangan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jumpa lagi pemirsa di program yang menjadi daya tarik kita semua, yaitu program Bincang. Dan kali ini daya tarik yang akan kita sajikan adalah sebuah perhelatan akbar yang rencananya tidak lama lagi akan digelar oleh organisasi Islam Hidayatullah. Apa itu perhelatan akbarnya? Yakni Musyawarah Nasional Hidayatullah. Musyawarah ini pemirsa dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan tentu saja ada hal-hal penting yang akan dirumuskan atau akan disetujui atau akan diputuskan dalam musyawarah nasional sekarang ini. Dan untuk membahas ini semua, di studio kita telah hadir Ustadz Hamim Tohari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Hamim ini adalah Ketua Badan Pekerja Munas atau Musyawarah Nasional Hidayatullah. Dan beliau juga adalah anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum Hidayatullah. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Saya dengar berminggu-minggu ini BP Munas atau Badan Pekerja Munas telah seringkali bertemu, berembuk, merumuskan banyak hal. Nah, kira-kira apa hal-hal penting yang dihasilkan dari rembukan tersebut? Saya koreksi, tidak hanya dalam pekan-pekan ini. Masya Allah, berarti sebelumnya juga ya? Sudah hampir 3 bulan kita bekerja, ya, secara intensif terus-menerus mempersiapkan Munas ini agar berjalan lebih baik, berjalan lancar. Amin. Dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada umat ke depan. Amin. Ya. Jadi tentu panjang sekali berarti ya kalau sudah 3 bulan ya. Nah, apa saja itu ya hal penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut? Yang pertama tentu saja musyawarah ini kan menghasilkan sebuah mandat ya, kepada pengurus ya, jajaran organisasi untuk melaksanakan mandat itu. Karena itu mandat ini harus dipersiapkan dengan baik, ya, dengan tentu saja tidak hanya melibatkan ya sebagian atau beberapa orang saja, ya, tetapi karena namanya perhelatan Munas adalah perhelatan yang akbar, yang paling besar, ya, yang itu adalah untuk menampung semua kepentingan, ya,
Dan oleh karena itu maka kami bekerja diawali dengan menyerap aspirasi dari jamaah. Itulah sebabnya kita hadir ke semua konsentrasi jamaah Hidayatullah. Ya. Kami hadir ke sana menyerap informasi. Yeah. Ya. Karena yang berkepentingan dengan Munas ini tidak saja kami, ya, tapi semuanya. Termasuk yang paling bawah harus ikut tersuarakan di sana suaranya. Baik, aspirasi. Nah, BP Munas tentu mencatat ada beberapa aspirasi yang penting yang disuarakan oleh lapis bawah ini. Kalau boleh tahu apa itu aspirasi? Banyak sekali ya. Masya Allah, yang terpenting adalah ya bahwa mereka menghendaki Munas ini berjalan ya dengan cara yang elegan. Ya. Jangan sampai Munas ini seperti banyak ya, terjadi di beberapa organisasi, termasuk organisasi politik, ya. Lalu saling menghujat, saling bertengkar, ya itu mereka semuanya, hampir semuanya menghendaki jangan sampai itu terjadi. Ya. Bagaimana Munas itu dikemas dengan cara yang indah, lancar, ya isinya tetap ya namanya suro itu artinya memeras ya madu sampai keluar madunya ya. Tentu saja harus ada perasan pemikiran yang sedemikian rupa ya. Harus ada pergulatan pertarungan pemikiran yang dinamis sedemikian rupa, dan itu harus dimungkinkan tumbuhnya itu. Tetapi tetap jangan sampai mengedepankan emosi. Ya, tetap santun, tetap bijaksana. Nah, itulah yang dikehendaki. Dalam hal ini memang sama aja dengan dalam Pancasila ya. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, hikmah kebijaksanaan. Nah, di situ kita juga menggarisbawahi sangat serius sekali ya bahwa Hidayatullah dalam penyelenggaraannya, dalam musyawarahnya ya menganut hikmah kebijaksanaan. Artinya apa? Ya, tidak mengikuti one man one vote. Ya, karena ada orang yang punya hak ditempatkan dan bersuara, dan suaranya itu harus diperhitungkan. Tidak semua orang punya suara. Dan itulah hikmah kebijaksanaan. Tadi dikatakan tidak mengikuti one man one vote. Berarti seperti apa nanti kira-kira, apakah memang sudah melalui suro itu sudah dipilih orang-orang tertentu yang akan mengemban amanah-amanah tertentu? Bagaimana juga cara menyaring orang ini sehingga memang tepat? Seperti apa itu? Ya, itulah itulah pentingnya kenapa dibentuk badan pekerja yang memang bekerja secara serius ya dari awal untuk menyiapkan tidak saja materi suro ya, bukan hanya materi yang akan dibahas dalam permusyawaratan ini, tetapi termasuk tadi yang saya sampaikan tata cara, mekanisme pengambilan keputusan dan sebagainya, itu justru
yang rawan dan seringkali menimbulkan banyak konflik di beberapa tempat yang lain. Nah, karena itu maka kualitas ya, hasil output dari badan pekerja itu memang sangat penting sekali. Gitu. Ini kan tentu saja tidak dalam penyadaran dalam waktu cepat. Artinya Betul. pasti ada penyadaran yang sudah dilakukan sejak lama. Apakah begitu ya? Sehingga apapun hasilnya nanti akan diterima. Apakah begitu nanti? Ya, saya kira itu adalah hasil daripada tarbiyah. Hasil dari proses pendidikan kader kita selama ini. Ya, kesediaan ya mereka untuk menyerahkan ya hanya kepada orang-orang yang memang disebut sebagai hikmah kebijaksanaan. Nah, ini saya kira sangat penting ya, sangat penting, dan itu adalah hasil daripada tarbiyah yang kita lakukan terus-menerus. Tanpa itu mereka tentu saja dia akan merasa tidak puas ya. Aspirasi saya belum tertampung dan sebagainya. Tetapi dengan tarbiyah yang terus-menerus ya, kemudian diikuti dengan mekanisme musyawarah yang baik ya, tata cara yang baik, kemudian hasil materinya adalah materi yang baik. Nah, ini akan semuanya akan menjadi penentu daripada mutu suro itu sendiri. Iya. Saya kira pemirsa juga perlu tahu dan ingin tahu Badan Pekerja Munas ini ada berapa orang dan terdiri dari unsur-unsur apa saja? Ya, Badan Pekerja ini terdiri dari 7 orang. Saya diberi amanah untuk menjadi ketuanya. Ya, ada dari unsur DPPU, Ustadz Abdul Aziz Kahar, ya, mendampingi saya sebagai salah satu anggota. Lalu ada dari Dewan Mudzakarah, ya, 2 orang, yaitu Ustadz Suharsono dan Ustadz Nur Samsa. Dari DPP ya ada 3 orang, ya, yaitu Ustadz Chandra Kurnia, ada Ustadz Tasrif, dan ada lagi Ustadz Saiful. Ya, bertujuh kita terus intensif, dan alhamdulillah materi-materinya sudah, ya katakanlah 80% sudah dapat kita tuntaskan. Alhamdulillah. Ya. Nah, selain tadi BP Munas ini merumuskan mekanisme, kemudian menetapkan orang-orang yang akan duduk dalam memegang amanah, selain itu, apakah BP Munas juga merumuskan arah rencana dalam 5 tahun ke depan atau seperti apa? Ya, inilah yang kemarin kebetulan kami laporkan kepada Ketua DPPU, kepada Ketua Majelis Mudzakarah dan Ketua DPP ya, sebagai SC ya, tentang 2 hal. Pertama adalah arah kebijaksanaan, arah kebijakan. Arah kebijakan ini ya kalau di zaman Orde Baru dulu ya ada GBHN. Ya, ya semacam itulah yang kita buat. Ya, arah kebijakan ini diharapkan nanti diterjemahkan oleh organisasi menjadi program strategis 5 tahunan, dan kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk program tahunan yang sudah
memuat di dalamnya anggaran belanja dan program. Ya, jadi memang panjang, ya, tetapi urut-urutannya adalah seperti itu. Sehingga dari visi, misi, kemudian ada arah kebijakan, ya, arah kebijakan itu nanti diterjemahkan lagi dalam program 5 tahunan. Program 5 tahunan itu akan diterjemahkan lagi dalam bentuk program tahunan. Apakah mekanisme seperti ini ada kekhasannya nggak antara tahun sekarang dengan 5 tahun sebelumnya di Hidayatullah? Apakah atau sama saja? Iya, tahun ini yang berbeda adalah bahwa arah kebijakan ini kita garap lebih serius. Dalam arti bahwa arah kebijakan ini kita musyawarahkan dari awal. Ya, tidak hanya menampung dadakan masukan dari musyawirin pada waktu Munas. Itu yang membedakan. Nah, sehingga rumusannya menjadi lebih detail. Rumusannya lebih matang, ya, lebih sistematis, ya, sehingga nanti siapapun yang akan menempati dan menduduki posisi-posisi ya dalam struktur, ya tidak gampang dan tidak sulit menerjemahkannya karena sudah kita buat dengan sistematis, ya, dengan detail, ya, dengan arah yang sangat-sangat jelas. Ya, ya. Ya gitu. Bahkan seandainya nanti musyawarah nasional ini dilaksanakan dengan segala keterbatasan karena saat ini sedang berjangkit COVID, karena tadi telah dirumuskan secara matang, bahkan itu bisa memungkinkan kalaupun harus melaksanakan Munas secara online misalnya. Iya, sangat-sangat memungkinkan. Iya. Karena pertama, pelibatan jamaah itu sudah sangat intensif. Ya. Beda kalau musyawarah ini kemudian jumlahnya terbatas, lalu kemudian keterwakilannya tidak memenuhi. Nah, ini kita khawatir ada suara-suara yang justru itu sangat penting justru tidak tertampung. Alhamdulillah, ya, kita melibatkan jamaah itu sangat serius. Ya, yang pertama. Yang kedua, setelah ini selesai, ya, kita buat, ya, ini kita sosialisasikan. Ya, jadi kita sosialisasikan sebagai hasil daripada musyawarah kita. Ya, sehingga mereka bukan sesuatu yang sudah jadi, ya, tetapi ini sudah hampir 90%. Ya, nampaknya itu hampir sesuai dengan aspirasi mereka. Tinggal menambah-nambahi saja. Nah, ada sosialisasi. Nah, setelah itu kita berembuk, ya, sehingga tidak repot-repot lagi misalnya. Kalau harus misalnya karena situasinya seperti ini harus pakai Zoom dan lain sebagainya, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah, insya Allah. Nah, rupanya ini letak rahasia mengapa selama ini di Hidayatullah tidak pernah ada gonjang-ganjing atau sikut-sikutan dalam meraih posisi. Rupanya ini rahasianya seperti itu, ya? Iya, surah kita yakini bahwa ini harus dipimpin, ya, oleh hikmah kebijaksanaan. Ya.
tidak semua orang dengan nafsunya masing-masing kemudian ingin menang sendiri. Ya. Tapi ya oleh hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan di sini. Ya. Dan itu adalah perlu kematangan. Tidak mungkin orang-orang yang emosinya meledak-ledak, yang hawa nafsunya masih, itu pengambilan keputusan seperti ini tentu saja akan sangat diragukan. Jadi kualitas itu tergantung daripada siapa yang kita ajak untuk berbicara. Pengambilan keputusan itu sangat juga tergantung pada siapa pesertanya. Masya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana jika nanti dalam musyawarah nanti ada orang yang diberi amanah ini kemudian merasa berat sekali untuk melaksanakan amanahnya. Seperti apa kira-kira mekanisme seperti itu? Wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kata kuncinya adalah fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah mengambil keputusan, tawakallah kepada Allah. Nah, pelibatan Allah Subhanahu wa taala harus dari awal. Jangan hanya pada akhir-akhir saja. Ya, karena itu musyawarah harus juga dimulai dengan istikharah. Istikharah dan musyawarah itu adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan itulah sebabnya musyawarah ya itu harus diikuti dengan tadi itu istikharah. Istikharah itu melibatkan Allah, semuanya melibatkan Allah. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Bukan orang-orang yang hanya sekedar pinter. Tidak. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan mereka, tidak. Harus kita jaring. Ya. Tetapi musyawarah dalam Islam, pengambilan keputusan dalam Islam itu melibatkan dua hal sekaligus. Surah dan istikharah. Rupanya itu rahasia mengapa di Hidayatullah tidak ada gontok-gontokan dan tidak juga ada orang yang menolak ketika diberi amanah. Betul. Ya, insya Allah begitu. Sehingga ya selama ini kalau diberi tugas diterima, taat. Ya, kalau orang lain yang diberi amanah kita ikut. Ya, ada apa? Insya Allah kelegaan, ada kerelaan, ya, dan ada kepasrahan kepada Allah SWT. Bahwa semua yang terjadi, ya, termasuk siapa yang terpilih, siapa yang itu semuanya tidak ada yang lepas dari kehendak Allah SWT. Itu harus diyakini betul. Nah, baik pemirsa, demikian bincang menarik kita dengan Ustadz Hamim Tohari. Satu hal yang saya catat bahwa kita dalam mengambil dan melaksanakan hajatan yang besar ini, Hidayatullah tetap berpegang pada hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Demikian pemirsa, tetap bersyukur dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.